Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arvin dari Tadris IPS semester 6. Mana dalam video yang singkat ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar konflik. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu konflik. Jadi, konflik itu dapat diartikan sebagai kondisi di mana tanpa adanya keharmonisan. Juga diartikan sebagai suatu kondisi di mana terjadi suatu pertentangan di dalamnya. Dan juga kita artikan sebagai kondisi di mana tidak ada kesepakatan. Konflik juga merupakan kondisi yang dinamis. Artinya konflik tergantung perkembangan lingkungan strategis. Kemudian, pengertian konflik dalam suatu organisasi dapat kita artikan sebagai suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan visi dan misi organisasi. Kemudian, konflik dalam organisasi juga merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan tugas guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Kemudian poin yang selanjutnya adalah unsur-unsur konflik, di mana terdapat 3 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah aktor, di mana minimal terdapat 2 pihak yang saling bersengketa di dalamnya. Artinya minimal di dalamnya ada 2 orang individu yang saling bersengketa. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah objek, di mana terdapat objek yang dipersengketakan. Misalnya kebijakan, tata laksana dan tata cara, tujuan dan hasil. Unsur yang selanjutnya adalah situasi, di mana terdapat situasi aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku pula. Kemudian poin yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, adanya perbedaan kepentingan antar individu atau antar kelompok. Kemudian yang kedua adalah adanya perbedaan pengertian atau pemahaman antar individu atau kelompok. Yang selanjutnya, adanya perbedaan cara pandang. Kemudian yang selanjutnya, adanya ketidakjelasan tujuan, adanya perbedaan peraturan yang dianut. Kemudian yang terakhir adalah adanya perubahan situasi baru dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah lokus konflik, di mana yang pertama antar individu, kemudian internal teamwork, selanjutnya internal organisasi, selanjutnya eksternal organisasi. Kemudian poin selanjutnya adalah tingkatan konflik, di mana ada 4 tingkatan. Yang pertama tingkatan kebijakan, yaitu adanya konflik kepentingan. Kemudian tingkatan manajemen pelaksanaan kebijakan, adanya konflik strategi penggunaan sumber daya. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan pelaksanaan program, di mana adanya konflik prioritas alokasi sumber daya. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah tingkatan pelaksanaan kegiatan, yaitu adanya konflik tata laksana dan tata cara pelaksanaan. Kemudian poin selanjutnya adalah dampak konflik, di mana terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, skala konflik, yaitu semakin luas skala konflik, semakin kompleks dampak negatif yang ditimbulkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah lokus konflik, di mana semakin luas lokus konflik, semakin banyak yang terlibat, sehingga semakin banyak yang merasakan dampak negatifnya. Yang terakhir adalah tingkatan konflik, yaitu semakin tinggi tingkatan konfliknya, maka semakin sulit dan kompleks masalah yang ditimbulkan. Dan poin yang terakhir adalah dampak konflik, yaitu ada 2, dampak langsung dan dampak yang tidak langsung. Yang pertama, dampak langsung, di mana tercipta kondisi lingkungan organisasi yang kurang kondusif. Kemudian terganggunya mekanisme kerja teamwork karena terhambatnya hubungan kerja antar anggota tim. Kemudian dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung, yaitu terhambatnya proses pencapaian tujuan organisasi dan menurunnya kinerja organisasi itu sendiri. Jadi sekian penjelasan saya tentang konsep dasar konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.